Baik, kita beri informasi pertama dari Presiden Joko Widodo yang hari ini meninjau beberapa titik banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Percepatan pembangunan infrastruktur akibat banjir menjadi perhatian utama pemerintah. Usai mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Samsudin Nur, Banjarbaru, Presiden Jokowi langsung meninjau lokasi terdampak bencana banjir di sejumlah titik. Salah satunya di Kelurahan Pakauman, Kabupaten Banjar. Setelah itu Presiden juga meninjau jembatan Mataraman yang aksesnya terputus karena terjangan banjir. Orang nomor satu di tanah air ini juga mendatangi posko pengungsian untuk melihat kondisi warga terdampak serta kesiapan bantuan yang diberikan kepada mereka. Selain penanganan korban, percepatan pembangunan infrastruktur akibat banjir menjadi perhatian utama pemerintah. Kita simak berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Mengenai kerusakan infrastruktur yang memang terjadi, ada beberapa jembatan yang runtuh seperti yang kita lihat di belakang ini. Ini juga salah satu jembatan yang runtuh akibat banjir. Dan tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting, dan karena hampir 20.000 masyarakat berada di dalam pengungsian, sehingga 3 hal tadi yang penting untuk kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu. Baik, seperti kita simak juga sebelumnya bahwa musibah banjir ini cukup meluas di tanah air, bukan cuma di Kalimantan Selatan, tapi juga di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan hingga ke Pulau Dewata Bali. Nah, di Bali, warga bersama personel TNI membuat saluran air berupa gorong-gorong untuk mencegah terjadinya banjir. Setelah sebelumnya puluhan rumah tergenang banjir yang menyebabkan mereka harus mengungsi. Puluhan warga memindahkan tanah untuk menutup gorong-gorong yang dibuat di tengah jalan perumahan Lebah Asri, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Warga dibantu personel TNI dari Lindam 9 Udayana bergotong royong membuat saluran air. Mereka menggunakan bahan dari beton untuk membuat gorong-gorong sepanjang 300 meter. Mereka tidak memiliki pilihan selain bekerja cepat, karena trauma dengan banjir yang menerjang akhir pekan lalu. Pembangunan gorong-gorong sendiri diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi banjir. Ini karena sering sudah terkena dampak banjir, jadi untuk mengantisipasi warga di sini secara kekompakan di sini rasakan musyawarah untuk membuat gorong-gorong untuk mengantisipasi banjir yang kemarin-kemarin terjadi. Pada akhir pekan lalu, puluhan rumah warga terendam banjir setinggi 90 cm. Warga terpaksa dievakuasi dan mengungsi sementara. Putu Setiawan melaporkan dari Tabanan, Bali. Ya, bismillahirrahmanirrahim begitu Ustaz ya. Namanya juga ikhtiar. Kalau kita lihat pemerintah juga sudah berusaha maksimal. Tadi ada Jokowi mengunjungi lokasi banjir di Kalimantan Selatan. Juga ada upaya warga yang mengatasi banjir dengan segala cara. Kalau pandangan Ustaz sendiri dengan ikhtiar ini seperti apa Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Jadi memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, makanya bila ada musibah seperti ini atau bencana seperti ini, maka ini menjadi tanggung jawab pemimpin kita untuk syur'atun nuhud, ya, untuk bergerak cepat, memberikan bantuan, pertolongan, ya, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau sebagai pemimpin, ya, presiden kemudian memperhatikan kondisi rakyatnya, kondisi daerah-daerah yang terdampak bencana, ya nanti ya pada saat
walaupun misalnya permasalahannya belum juga selesai, tapi kalau sudah ada niat dan usaha dan kemudian dibarengi dengan amal yang nyata atau kerja yang nyata, insya Allah ya ini akan menjadi satu nilai atau posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya nauzubillah gitu. Pemimpin akan mendapatkan tempat yang tinggi, tapi juga kalau dia tidak bergerak cepat juga pasti akan dapat sebaliknya. Adapun yang di Bali, ya ini adalah bagian dari usaha, kemudian kerjasama. Ya, saya akan bacain ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, ketakwaan bukan melulu ibadah, bangun masjid, tapi hal-hal seperti ini ya juga adalah merupakan satu amal baik, amal saleh. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, kalau kita menyingkirkan duri dari jalan saja itu bisa menjadi sedekah buat kita. Menyingkirkan ranting yang menghalang itu juga bisa menjadi sedekah buat kita. Apalagi ini untuk menghindari bencana yang timbul, dan ada banyak orang yang pasti akan merasakan manfaat dan kenikmatan dari setelah jadinya gorong-gorong ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu amal baik dan bisa dicontoh di tempat-tempat yang lain untuk gotong royong, apalagi ada rakyat, ada TNI juga bekerja sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita dan mengangkat, mencabut semua bencana dari negeri kita. Amin. Amin, Rabbal Alamin. Yang saya suka membawakan acara di program ini selalu saja Ustaz selalu memberikan tausiah dari musibah menjadi pandangan yang baik, positif buat kita. Terima kasih, Ustaz. Semoga ini seperti Ustaz bilang tadi bahwa bentuk takwa kita bukan cuma upaya mitigasi bencana, kita berkolaborasi membangun kerusakan, tapi juga tindakan preventif begitu Ustaz ya. Pemerintah sudah menyiapkan tempat yang baik, kita juga harus memelihara begitu ya, kelestarian lingkungan.